Jumpa lagi dengan teacher pagi hari ini. Bagaimana keadaan kalian, sehat? Ya, mudah-mudahan sehat ya. Tetap selalu menjaga kesehatan. Ingat protokol kesehatan. Pakai masker kalau keluar dari rumah. Kemudian cuci tangan kalau mau makan, sering-sering cuci tangan. Kemudian menjaga jarak dan makanlah makanan yang sehat. Ya, supaya kita masih tetap sehat sehingga bisa belajar dengan baik. Mudah-mudahan COVID cepat berlalu. Ya, sekarang kita masuk dengan pelajaran matematika. Kita masih dalam KD 3, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan ataupun desimal dalam berbagai bentuk urutan operasi. Jadi operasi hitung campuran ya, berarti ada pecahan biasa, ada pecahan desimal, ada pecahan campuran, dan ada persen. Coba kalian perhatikan di papan soal cerita. Tuti mempunyai 2 helai pita berwarna merah dan 1 helai pita berwarna kuning. Panjang pita merah masing-masing 0,8 meter dan pita kuning 0,6 meter. Ia menggunakan pita merah sebanyak 1/1/5 meter dan pita kuning 2/5 meter. Lalu ditanya berapa meter selisih panjang pita merah dan kuning. Untuk menjawab soal cerita ini, kita bisa menggunakan beberapa langkah, yaitu dengan mencari dulu sisa pita merah. Setelah dapat sisa pita merah, cari lagi sisa pita kuning. Kemudian baru kita selisihkan pita merah dan pita kuning. Jadi kita buat 3 langkah. Kita buat pertama, yaitu mencari sisa pita merah. Kalau kita lihat dari soal, 2 helai pita berwarna merah, di mana masing-masing panjangnya 0,8 meter. Jadi kalau 2 helai, berarti 2 kali 0,8 meter. Kemudian ia menggunakan pita merah. Jadi kalau pita merah digunakan, berarti pitanya berkurang. Nanti kita kurang dengan 1/1/5 meter. Jadi kita jawab dulu sisa pita merah, pakai kalimat menjawab ya. Pakai kalimat, jangan lupa kalimat. Sisa pita merah sama dengan 2 kali 0,8 meter kurang, karena dia pakai 1/1/5 meter. Jadi kalian lihat di sini ada desimal, ada campuran. Jadi operasi hitung campuran. Lalu kita buat sama dengan 2 kali 0,8 meter. Boleh dijadikan tetap dalam bentuk desimal, berarti nanti campuran jadi desimal, pakai koma. Boleh juga dalam bentuk pecahan biasa. Jadi terserah mau bagaimana. Kalau kita jadikan dia dalam bentuk tetap desimal, ya berarti 2 dikali 0,8. Ya, tapi tolong diingat, kalau kita mengali desimal, 2 ini tidak dihitung di belakang koma. Ya, yang di belakang koma hanya 1 angka belakang koma. Jadi 2 kali 8, 16, 1 disimpan. 2 kali 0 itu 0 tambah 1. Setiap bilangan dikali 0 itu hasil 0. Jadi 2 kali 0 itu hasilnya 0, tambah yang disimpan tadi 1. Berarti hasilnya 1. Lihat. Untuk mengali desimal, hitung berapa angka di belakang koma. 2 tidak termasuk dihitung belakang koma ya. Hanya 1 angka belakang koma.
berarti 1,6 meter. 1,6 meter kurang 1/1/5 meter sama dengan, ya, kita mau jadikan pecahan campuran dalam bentuk desimal. Jadikan dulu dia nama biasa. 1 kali 5, 5 tambah 1 berarti 6. 6/5. Per artinya bagi. Jadi 6 bagi 5. 6 bagi 5. Di luar 5 ya. 6 bagi 5 1. 1 kali 5 5. Ya, kalau kita membagi pakai koma, sisa terakhir harus 0. Nah, ini kita kurangkan sisanya 1. Kita mau sisanya sampai 0. Supaya bisa sisanya 0, berarti kita tambah 0. Tetapi jangan lupa setelah ini kan ada yang diturunkan. Tidak ada yang diturunkan, hanya kita menambah 0-nya. Berarti harus letak koma. Ya, 10 bagi 5 2. 2 kali 5 10 sehingga sisanya 0. Berarti hasilnya 1,2 meter. Jadi 1,6 meter dikurang 1,2 meter. Sehingga hasilnya 1,6 dikurang 1,2. Kita kurang 6 kurang 2 4. Koma sejajar. Kalau mengurang atau menjumlah, koma sejajar. Tapi kalau mengali baru dihitung berapa angka belakang koma. Jadi ini koma sejajar. 1 kurang 1 ya habis 0. Berarti sisa pita merah 0,4 meter. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kita cari sisa pita kuning. Pita kuning hanya 1 helai. Ya, jadi kita jawab sisa pita kuning. Sama dengan dia 1 helai. 1 kali ini 0,6 meter. 1 kali 0,6 meter. Dia hanya 1 helai. 1 kali 0,6 meter. Dia pakai sebanyak 2/5 meter. Berarti kurang 2/5 meter. 1 kali 0,6 meter tetap 0,6 meter. 2/5. 2/5. Berarti 2 bagi 5. 2 bagi 5. 2 bagi 5 tidak bisa. Kita tulis 0. Karena tidak bisa. 0. Kita kurangkan. Sisanya masih tetap 2. Kita mau sisa sampai 0. Tambah 0. Tapi jangan lupa koma. Hanya 1 kali saja koma ya. 20 bagi 5. 4 kali 5. 20. Sisa 0. Berarti hasil 0,4 meter. Jadi 2/5 kalau ditukar dalam bentuk desimal menjadi 0,4 meter. Lalu hasilnya 0,6 kurang 0,4. 6 kurang 4 2. Koma sejajar. Koma 0. Berarti 0,2 meter. Itu sisa pita kuning. Maka selisih panjang pita merah dan kuning, selisih panjang pita merah dan kuning. Kita jawab selisih panjang pita merah dan kuning sama dengan 0,4 meter. Buat di sebelah ini saja. 0,4 meter kurang 0,2 meter. Sehingga hasil 0,2 meter. Ya, gitulah
jawabannya. Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang teacher terangkan ini. Telur yang masih tersisa berarti 55,5 kg dikurang karena dijual 50% telah laku terjual. Tentu 50% kalau kita jadikan dalam bentuk pecahan biasa itu hasilnya 1/2. Berarti 1/2 yang telah terjual tentu terjualnya dari telur mula-mula. Jadi 50% itu ditukar dalam bentuk pecahan biasa menjadi setengah. Setengah dikali banyak telur semula, itu yang terjual. Ya, lalu pecah. Nah, ditanya berapa telur yang masih tersisa. Kalau pecah pasti orang tidak mau beli. Berarti sisa telur yang masih baik yang ditanya ya. Kurang. Pecah 1/4 kilo. Lihat ini pakai satuan. Berarti langsung 1/4 kilogram. Sama dengan 55,5 kilogram. Kurang. Ya. 1 ini artinya per 1 ya. Berarti 1 kali 55,5 tetap 55,5 bagi 2. 2 kali 1 2. Berarti penyebut di bawah 2. Berarti 55,5 kita bagi 2. Kita ambil satu angka, ternyata masih bisa dibagi. 1 dulu diambil. Kalau tidak bisa baru 2 diambil. Jadi di sini kebetulan bisa dibagi. Maka kita ambil 1, 5 bagi 2 yaitu 2. 2 kali 2 yaitu 4. Kita kurangkan sisanya 1. Turun 5. 15 bagi 2 7. 7 kali 2 14. Masih sisa 1. Masih ada angka lagi yang mau diturunkan. Tapi ingat, di sini ada koma. Letak koma dulu, baru turunkan 5. Ya, berarti 15 bagi 2 dapatnya 7. 7 kali 2 dapatnya 14. Sisa harus sampai 0. Berarti tambah 0. Tidak perlu pakai koma karena sudah ada komanya. Ya, 10 bagi 2 hasilnya 5. 5 kali 2 10 sehingga sisa 0. Berarti yang terjual 27,75 kilo. Itu yang terjual. Lalu kita kurang lagi dengan 1/4 kilo. Kita lihat dari depan dalam bentuk desimal. Maka yang 1/4 kilo kita jadikan desimal. 1/4 per artinya bagi. Berarti 1 bagi 4. Kita jadikan bentuk desimal. 1 bagi 4 tidak bisa 0. 0 kali 4 0. Kita kurangkan sisanya 1. Kita mau sisa terakhir harus 0. Berarti kita tambah 0. Ingat, letak koma. Ya, kita tambah 0, bukan kita turunkan dari atas. Kita tambah 0, letak koma. 10 bagi 4 2. 2 kali 4 8. Masih sisa 2. Tambah 0 lagi supaya sisa terakhir bisa 0. 20 bagi 4 5. 5 kali 4 20. Maka sisanya 0 di bawah. Berarti hasil 0,25 kilogram. Ya, di sini ada 2 tanda kurang, tidak bisa kita deret sekaligus. Satu-satu dikurang. Tapi untuk menjumlah boleh sekali deret. Jadi 55,5 kurang 27, koma. Ingat koma sejajar kalau mengurang atau menjumlah koma sejajar. Kita kurangkan. Ya. Boleh kita tambah 0 di sini, sama saja. Ya. Supaya sama-sama 2. Nah, berarti 0 dikurang 5 tidak bisa pinjam dari 5. Berarti tinggal 4.
pinjam tadi pindah ke sini. Ini menjadi 10. 10 kurang 5. 5. Lalu 4 dikurang 7 tidak bisa. Pinjam lagi dari di depan. Maka ini tinggal 4. 1 ini pinjam, bawa pindah ke belakang. Menjadi 14. 14 kurang 7. 7. Ingat koma sejajar. Kurang. Koma sejajar. Lalu 4 kurang 7 juga tidak bisa. Maka ini menjadi pinjam 1. Tinggal 4. 1 tadi langsung di sini. 14 kurang 7. 7. Lalu 4 kurang 2. 2. Berarti ini kita kurangkan hasilnya 27,75. 27,75. Baru kurang 0,25 kilogram. 27,75 kurang 0. Ingat koma sejajar 25. 5 kurang 5 0. 7 kurang 2 5. Sejajar 7 kurang 0 7. 2 kurang 0 ya 2. Berarti hasil 27,50 kilogram. Jadi hasilnya telur yang masih tersisa dapatnya 27,50 kilogram. Kita lihat soal hitungan angka. 3,5 kali buka kurung 6,5 tambah 1/2 ditutup kurung bagi 25%. Jadi kalau kita lihat di sini bermacam-macam bentuk pecahan. Terserah mau jadikan bentuk apa. Boleh dalam bentuk pecahan biasa atau campuran, boleh juga dalam bentuk desimal, atau boleh juga dalam bentuk persen. Jadi kalau persen semua, kalau desimal semua. Ya, sekarang kita jadikan saja dalam bentuk pecahan campuran yang desimal ini. 3,5. Satu angka di belakang koma kita baca per 10. Jadi 3,5 menjadi 35 per 10 kali satu angka buka kurung, satu angka di belakang koma dibaca per 10. 65 per 10 tambah 1/2 bagi 25%. 25% artinya per 100. Berarti 25% itu artinya 25 per 100. Sama dengan. Ya, ini boleh disederhanakan. Yang ini 5/10 disederhanakan sama-sama bagi 5. Bagi 5 1 bagi 5 3 5/10. 5/10 ini masih bisa disederhanakan. Jadi kalian sederhanakan. Berarti sama-sama bagi 5. Di atas bagi 5 hasilnya 1. Di bawah bagi 5 hasilnya 2. Maka 35/10 setelah disederhanakan menjadi 31/2 kali. Ingat, kalau ada kurung, kerjakan dalam kurung. Ya, kerjakan, cari dulu hasil dalam kurung. Baru nanti ke depannya. Di sini ada kali, ada bagi. Kali dan bagi sama kuat. Yang mana dulu didulukan. Berarti setelah kita jumlahkan dalam kurung, kita harus kalikan dulu karena kali lebih dulu. Nah, dapat hasilnya baru dibagi dengan 25/100. Jadi dalam kurung dulu ya. Di sini dalam kurung dia menjumlah, berarti penyebut di bawah harus sama bentuknya. Maka kita samakan bentuknya. Sama-sama pakai per 10.
Sama-sama bentuk penyebut di bawah 10. 10 bagi 10. 1 kali 5, 5. Tetap disalin. Ya, 5. Penyebut baru bagi penyebut lama. Bagi. Jadi 10 bagi 2. Dapatnya 5. Lalu kali pembilang. Kali 1. Hasilnya 5. Bagi. Ya. 25/100. Kita sederhanakan saja supaya angkanya kecil. Sama-sama bagi 25. 1 bagi 25, 4. Berarti hasil di belakang ini 1/4. Dan baru kita lihat ada kali, ada bagi. Nanti kali dulu, baru bagi. Jadi yang mana dulu didulukan ya, karena dia sama kuat. 3,5 kali hasil dalam kurung 6, 10/10. Ya, kita menjumlahkan, pembilang dijumlahkan tapi penyebut tidak. Penyebut tetap. Pembilang yang dijumlahkan. Baru bagi 1/4. Ini 10/10 itu kalau disederhanakan hasilnya 1. Jadi 1 ini tambah 6. Berarti hasilnya 7. 3, 1/2 kali 7. Ya. 10/10 itu hasilnya 1. Berarti kita tambahkan di sini. Sehingga menjadi 7 bagi 1/4. Kemudian kita kalikan 3,5 dalam bentuk campuran. Karena dia kali, kita jadikan dalam bentuk pecahan biasa. 3,5, 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. Berarti 7/2 kali 7 bagi 1/4. 7 ini artinya 7/1. Ya, kalau kita sederhanakan 7 lagi hasilnya, kan cocok ini, ya. Nah, maka di sini tidak ada yang bisa dicoret. Kalau tidak ada yang bisa dicoret, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi 7 kali 7, 49/2. 2 kali 1, 2. Bagi 1/4. Tolong diingat ya, membagi pecahan angka kedua dibalik. Pecahan ini dibalik. Setelah angkanya dibalik, tanda bagi berubah menjadi kali. Ingat, membagi pecahan angka kedua. Di sini ternyata dia masih dalam bentuk pecahan biasa. Kita balik, jadi angka 2 kedua, angka yang kedua ini selalu dibalik. Dan tanda bagi berubah menjadi kali. Jadi sama dengan 49/2 kali, tanda berubah jadi kali. 1/4 menjadi 4/1. Jadi sama-sama bagi 2. 1 bagi 2, 2. Lalu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 49 kali 2. Ternyata hasilnya 98/1. Berarti hasilnya 98. Jadi inilah jawabannya. Kita menjumlah, menggali, membagi. Berarti ini operasi hitung campuran. Ya, ini contoh soal yang kedua. Berarti dalam hitungan soal hitungan angka ya. 4/5 tambah 0,2 kali 3/4 bagi 60%. Ingat, ada tambah, ada kali, ada bagi. Kali dan bagi lebih didulukan daripada tambah dan kurang. Sementara kali dan bagi ini sama kuat. Yang mana dulu didulukan? Ternyata kali lebih dulu. Berarti kita kalikan baru kita bagi. Kita tetap dalam bentuk pecahan campuran tetap, atau dalam bentuk pecahan biasa tetap. Desimal yang harus dirubah.
Dan persen juga harus dirubah. Jadi 4/5 tambah satu angka belakang koma, kita baca per 10. Berarti 2/10 kali 3/4 bagi 60%. 60% artinya per 100. Dan jadi kita kalikan dulu, baru kita bagi. Yang di depan tetap kesalin. 4/5 tambah. Ada yang bisa kita coret silang. Ya, kalau tidak silang atas sama bawah juga boleh. Tapi jangan atas sama atas. Bawah sama bawah tidak boleh. Nah, kita coret nih. 4 sama-sama dibagi 2. Ternyata hasilnya 2. 2 dibagi 2 ternyata hasilnya 1. Tidak ada lagi yang bisa dicoret. Berarti pembilang kali pembilang 1 kali 3 hasilnya 3. 10 kali 2 hasilnya 20. Bagi 60/100. Ya, kita kerjakan bagi. Jangan tambah ya. Bagi 4/5 tambah. Ingat, kalau bagi angka yang kedua dibalik. Lalu tanda berubah menjadi kali. Angka yang kedua dibalik, berarti kali 100/60. Ya. Boleh kita coret. Kita buang nolnya, sama-sama buang nolnya 1, atas sama bawah. Boleh. Kemudian ini 20 dengan 10. Berarti sama-sama bagi 10. Bagi 10 2. Bagi 10 1. Yang depan tetap 4/5 tambah 3 kali 1 3 per 2 kali 6 12. Sama dengan, ya, ini mau disederhanakan juga boleh. Sama-sama bagi 3. Bagi 3 1, bagi 3 4. Berarti 4/5 tambah 1/4. Menjumlah atau mengurang pecahan, penyebut bawah harus sama. Kita pilih angka bisa dibagi 5, bisa dibagi 4. Boleh dengan KPK atau kamu pikirkan, kamu cari sendiri angkanya ya juga boleh. Ternyata angka yang bisa bagi 5 dan bisa dibagi 4 adalah angka 20. Ya, 20 bagi 5. Ternyata 4 kali 4 hasilnya 16. 20 bagi 4 hasilnya 5. 5 kali 1 hasilnya 5. Sehingga hasil 4/21/20. Ini kita sederhanakan, ya. 21 bagi 20 hasilnya 1. 1 kali 20 20, sisanya 1. Jadi karena kita mau jadikan tetap dalam bentuk campuran, maka hasilnya 1/20. Ingat, 21/20 disederhanakan 1/20. 1 ini ditambahkan dengan 4. Ya. Berarti hasilnya 5. Baru 1/20. Jadi ini jawabannya. Jadi hasilnya 1 ini tambah dengan 4 ya, jadi 5. Kemudian 1/20. Tuh. Itu hasilnya 5 1/20.